Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Sumartono. Saya ditunjuk sebagai ketua program di program keahlian teknik pemesinan, dan sebelah saya Bapak Supriyanto SPD MPD adalah salah satu staf di program keahlian teknik pemesinan yang nanti akan membantu apa yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Nah, perlu kita ketahui bahwa program keahlian teknik pemesinan adalah program keahlian yang akan mendalami bagaimana sebuah produk itu direncanakan dan diproses sehingga menghasilkan produk-produk yang ada di teknik industri. Jadi kita termasuk di teknologi dan rekayasa. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, program keahlian teknik pemesinan nanti akan mempelajari diantaranya adalah gambar teknik mesin, kemudian ada praktek logam dasar, kemudian ada teori mesin dasar itu untuk kelas 10. Sedangkan setelah di kelas 11 materinya ada gambar manufaktur, bubut, pekerjaan fresh, pemrograman CNC, dan kita memiliki mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Selanjutnya di kelas 12 kita nanti akan mempelajari yang khusus untuk kejuruan saja, yaitu praktek pekerjaan bubut, pekerjaan fresh, pekerjaan gerinda, dan CNC seperti yang ada di ruang ini, kemudian produk kreatif dan kewirausahaan. Ini semua yang akan nanti membekali kalian semua untuk terjun di dunia usaha dan dunia industri. Kemudian program keahlian teknik pemesinan memiliki beberapa bengkel untuk kelancaran di dalam kalian belajar kejuruan. Yang pertama sebagai dasar yaitu bengkel logam dasar atau kerja bangku. Berikutnya adalah bengkel las, bengkel gerinda, bengkel bubut, bengkel fresh, dan bengkel CNC. Satu lagi untuk lab yaitu lab CADD untuk perancangan gambar. Itu beberapa mata pelajaran yang akan diberikan selama kalian belajar 3 tahun di SMK Negeri 2 Sragen di program keahlian teknik pemesinan. Kita punya slogan yang sangat kita banggakan di teknik pemesinan. Ini perlu diingat ya, nanti dihafalkan, dan kalau kita mau pelajaran atau sehabis pelajaran praktek ini harus kita teriakkan bersama-sama dengan penuh semangat. Slogan mesin: cepat, tepat, akurat, selamat, tanpa maksiat. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Setiawan, sarjana pendidikan, selaku Ketua Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan selamat kepada anak-anak siswa baru SMK Negeri 2 Sragen untuk jurusan atau program keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, yang mana telah diterima di SMK Negeri 2 Sragen ini menjadi siswa baru tahun pelajaran
2020-2021. Pada kesempatan kali ini, pada masa perkenalan lingkungan sekolah atau MPLS, kami menyampaikan dari program kalian Teknik Kendaraan Otomotif. Yang pertama tentang struktur organisasi di program kalian Teknik Otomotif, yaitu ada ketua program kalian, saya sendiri Agus Setiawan, kemudian staf kami ada staf non-akademis, Bapak Suyamto Sugeng Riyadi yang hari ini mungkin tidak bisa mendampingi saya karena ada tugas mengajar. Kemudian yang kedua adalah staf non-akademis, beliau Bapak Wakidi yang akan membantu kami penyelenggaraan pelayanan di bengkel otomotif nanti. Kemudian di otomotif ada 12 guru produktif yang akan mengajar anak-anak menyampaikan materi-materi kejuruan, praktek tentang otomotif. Kemudian juga dibantu lagi satu tolmen, Mas Hari Purnomo, yang nantinya akan melayani anak-anak untuk menyiapkan peralatan di saat anak-anak akan melakukan pembelajaran praktek. Nah, anak sekalian, jadi di masa perkenalan lingkungan sekolah ini perlu saya sampaikan pada anak sekalian agar nantinya ketika anak-anak sudah berada di sekolah ini dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah diantaranya adalah tentang bengkel otomotif. Jadi di program kalian otomotif ini ada 3 bengkel yang digunakan untuk pembelajaran praktek. Jadi saya berdiri di sini bersama Pak Wakiti ini berada di bengkel utama, bengkel 1. Yang mana di bengkel 1 ini nanti anak akan bisa belajar tentang engine dan kelistrikan. Jadi bengkel ini digunakan untuk dua kompetensi, yaitu kompetensi engine atau mapelnya adalah PMKR. Kemudian ada juga adalah PLKR untuk pembelajaran kelistrikan. Nah, jadi akan kita bagi 2 karena gedungnya cukup luas sehingga bisa dilakukan 2 kelas masuk sekaligus. Di bengkel utama ini juga ada ruang teori di bagian atas sana. Itu adalah untuk teori sebelum praktek. Anak-anak akan dibekali secara teori agar lebih memahami untuk pelaksanaan prakteknya. Kemudian juga ada ruang alat yang mana di sana sekaligus menjadi kantornya tolmen Mas Hari Purnomo yang nantinya akan menyiapkan alat-alat bahan praktek membantu anak-anak persiapan alat dan bahan untuk pelaksanaan prakteknya. Ini adalah bengkel 1. Kemudian ada bengkel 2, letaknya di sebelah utara dari bengkel utama ini. Di sana kita gunakan untuk bengkel chassis. Mapelnya adalah PSPTKR. Jadi perbaikan sistem pemindah tenaga kendaraan ringan. Jadi akan belajar tentang chassis. Ada juga alat-alat yang sudah lebih spesifik, ada balancing, spuring juga kita siapkan di sana. Dan juga alat-alat yang lainnya tentunya sudah memadai untuk pelaksanaan praktek chassis berada di bengkel 2. Kemudian bengkel 3 berada di sebelah selatan dari gedung ini. Di sana juga cukup luas, bisa digunakan untuk 2 kelas, yang mana akan kita pakai untuk bengkel otomotif dasar. Otomotif dasar, jadi terutamanya anak-anak kelas 10 nanti akan belajar tentang otomotif dasar, jadi tentang alat-alat ukur, tentang kelistrikan dasar, belajar tentang teori dasar listrik, kemudian juga masalah keselamatan kerja, masalah alat-alat bantu servis, jadi ada alat-alat pengangkat mobil, ada car lift, ada dongkrak, ada jack stand, dan segala macam tentang yang mendasari untuk praktek
otomotif. Nanti akan dilakukan di bengkel 3, anak kelas 10 akan belajar di sana. Kemudian di bengkel 3 juga nanti akan kita gunakan untuk PKK, praktek, mohon maaf, PKK itu produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, jadi anak-anak dituntut untuk lebih kreatif, memiliki gagasan, ide-ide yang cemerlang, bagaimana menciptakan produk-produk yang bermanfaat. Nah, ini kita akan praktekkan di bengkel 3, sehingga dari mapel PKK ini nanti anak-anak akan dibekali kompetensi yang mendukung otomotif. Namun itu sebenarnya di kompetensi di luar otomotif, yaitu tentang kompetensi LAS. Sehingga ketika anak-anak belajar tentang otomotif, namun nanti anak-anak juga akan dibekali kompetensi pengelasan, baik itu nanti las listrik ataupun las astelin. Itu akan dilakukan di bengkel 3. Nah, kemudian anak sekalian, di samping pelaksanaan pembelajaran reguler, jadi dilaksanakan di bengkel-bengkel, baik bengkel 1, 2 maupun 3, di program kalian teknik kendaraan ringan otomotif ini menjalin kerjasama dengan industri. Di antaranya kita bekerja sama dengan Kawasaki Indonesia, PT Kawasaki Indonesia, di mana PT Kawasaki Indonesia menyelenggarakan program KGTS, yaitu Kawasaki Go to School. Nah, dari Kawasaki Indonesia ini bekerja sama dengan SMK Negeri 2 Sragen jurusan TKRO ini, yang mana akan memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengikuti diklat perbaikan sepeda motor, utamanya Kawasaki. Di anak-anak di samping memiliki kompetensi di bidang TKR, kemudian tadi ditambahkan lagi masih ada bidang LAS, nanti anak-anak juga berkesempatan untuk belajar tentang sepeda motor. Nah, yang mana bekerja sama dengan Kawasaki Indonesia, anak-anak bisa mengikuti diklat Kawasaki. Ini akan menjadikan kompetensi tambahan bagi anak-anak hingga memiliki keterampilan yang lebih lengkap. Nah, itu adalah program di TKR. Masih ada lagi diantaranya yang dilaksanakan di program kalian TKR adalah kita membuka ekstrakurikuler yang bernuansa kejuruan, yaitu adanya Automotive Club. Jadi Automotive Club ini mewadahi anak-anak yang betul-betul ingin lebih mendalami tentang dunia otomotif. Jadi anak bisa mengikuti ekstrakurikuler yang dilaksanakan di setiap hari Sabtu. Nah, nanti tentunya ini apabila nanti sudah berjalan dengan normal, karena ini masih dalam pandemi mungkin belum bisa dilaksanakan. Nanti apabila nanti pandemi telah selesai berjalan dengan normal, nanti akan ada yaitu pendataan siswa-siswa yang memang betul-betul memiliki minat yang kuat untuk belajar otomotif, kita wadahi dalam Automotive Club. Nah, anak sekalian, di samping ekstrakurikuler itu, kita masih ada lagi program tambahan yang mendukung pembelajaran, mendukung seorang mekanik otomotif. Di antaranya adalah kursus setir. Jadi kita telah bekerja sama dengan instansi lain, yaitu GTC, Global Technic Center, dalam hal kursus setir. Jadi anak-anak otomotif harapannya lulus itu semuanya sudah bisa setir mobil. Nah, karena itu akan mendukung pembelajaran ketika nanti anak-anak itu USK, uji sertifikasi kompetensi, itu pun juga harus uji mobil atau mengendarai mobil. Sehingga anak-anak harus bisa setir. Ketika anak-anak nanti belajar bekerja di luar sana, di dunia otomotif, tentunya juga harus bisa setir. Nah, sehingga anak-anak memiliki banyak kompetensi belajar di otomotif ini. Jadi di samping nanti tentang mekanik otomotifnya di roda 4 mobil, kemudian
masih ada lagi sepeda motor bekerjasama dengan Kawasaki, kemudian ada lagi kelas dari mapel PKK, dan juga adalah keterampilan setir mobil. Itu nanti akan membekali anak-anak di mana ketika terjun di masyarakat atau di dunia kerja, anak memiliki kompetensi-kompetensi itu. Dan tak lupa anak-anak sekalian, sebagai visi SMK Negeri 2 Sragen bahwa mewujudkan tamatan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini adalah penting, sehingga anak-anak nanti ke depan harus betul-betul menjalankan ibadah sesuai dengan agama, taat kepada Tuhannya, sehingga melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba untuk senantiasa ibadah, menjadi orang-orang yang bertakwa, kemudian anak kompeten dengan berbagai kompetensi tadi. Itu yang kita siapkan untuk mendidik anak-anak supaya nantinya ke depan anak-anak betul-betul telah siap ketika lulus itu menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, agama, dan bagi keluarganya. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan masa perkenalan lingkungan sekolah dari program kalian TKRO. Semoga anak-anak belajar dengan senang, semangat untuk belajar otomotif, sehingga akan membekali dirinya mewujudkan manusia dewasa yang bermanfaat dan berguna. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usman Zain, tempat tanggal lahir Larantuka 19 Oktober tahun 1970. Status sudah menikah, anak 2. Tempat tinggal Jalan Citarum nomor 16 RT 01 RW 23 Cantel Kulon, Sragen Kulon. Baik, saya akan memperkenalkan jurusan yang saya asuh. Ini adalah pertama BKP ya. BKP itu kepanjangan dari bisnis konstruksi properti, di mana jurusan ini bergerak di bidang pembangunan khususnya perumahan. Nah, jadi di sini peserta didik itu diharapkan jadi nanti setelah keluar dari SMK 2 ini diharap bisa mandiri untuk membuat properti-properti kecil untuk dijual ke khalayak ramai atau konsumen yang membutuhkan. Kemudian untuk kegiatan praktik di sini ada 3 bengkel yang digunakan. Yang pertama yaitu bengkel kerja kayu. Di situ nanti akan dipelajari atau yang dipraktekkan yaitu konstruksi kayu, di mana menggunakan alat-alat mesin stasioner. Kemudian yang bengkel yang kedua adalah bengkel kerja batu, di mana tempatnya adalah untuk praktek pekerjaan batu, baik itu pemasangan pondasi maupun pemasangan batu bata dan pelatihan pembuatan besi beton dan sebagainya. Kemudian bengkel yang ketiga adalah bengkel AutoCAD, di mana semua siswa akan diajarkan tentang penggunaan program AutoCAD untuk desain gambar bangunan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudari kami di Kabupaten Sragen terutama. Selamat datang untuk anak-anakku kelas 10 untuk yang sudah diterima di SMK Negeri 2 Sragen, terutama di jurusan DPIB, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Saya ucapkan selamat bergabung di SMK Negeri 2 Sragen. Semoga tetap semangat. Di sini saya memperkenalkan, nama saya Irmina Titi Purwanti sebagai Kaprodi di jurusan DPIB atau Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Di DPIB ada 3 staf. Yang pertama yaitu staf akademik, itu adalah dibawa oleh Ibu Martiani SPD. Yang kedua staf non akademik yaitu Tias Larasati SPD. Yang ketiga adalah Mas Arif Wibowo sebagai Tulmen. Di sini saya menyampaikan untuk jurusan DPIB atau Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan itu mempelajari untuk strukturnya, dasar program keahlian. 1 itu ada gambar teknik,
yang kedua itu ada mekanika teknik, yang ketiga ada dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Itu dipelajari untuk kelas 1. Untuk kelas 2 yaitu kompetensi keahlian yang dipelajari untuk DPIB atau desain pemodelan dan informasi bangunan. Yang pertama adalah aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Yang kedua, konstruksi jalan dan jembatan. Yang ketiga, estimasi biaya dan konstruksi. Yang keempat, konstruksi dan utilitas gedung. Yang kelima, produk kreatif dan kewirausahaan. Dari kelima itu dipelajari anak-anak DPIB untuk kelas 11 dan 12. Untuk anak-anak kelas 11, di sini untuk DPIB banyak sudah bekerja sama dengan unit CV atau PT-PT yang ada di daerah sekitar Sragen maupun kota di sekitarnya. Untuk anak-anak kelas 3 jangan khawatir, kita sudah ada 2 kerjasama untuk uji kompetensi. Yang pertama dengan LSP, yang kedua dengan LPJK yang bekerja sama dengan PUPR dan P4TK Surabaya. Terus untuk jurusan DPIB itu memiliki 4 bengkel. Yang pertama adalah bengkel AutoCAD. Di situ nanti fungsi bengkel AutoCAD untuk gambar teknik kelas 1. Yang kedua untuk pembelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan gedung untuk kelas 2. Yang ketiga itu ada bengkel maket. Nah, bengkel maket itu untuk pembelajaran 1 estimasi, yang kedua untuk KUG, yang ketiga untuk pembelajaran KJJ atau konstruksi jalan dan jembatan. Bengkel yang keempat di sini ada bengkel satu-satunya yang dimiliki DPIB, yaitu untuk pembelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan gedung untuk kelas 12, dan biasanya juga digunakan untuk ujian kompetensi yaitu studio gambar. Sekian perkenalan kami dari jurusan DPIB, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anak-anakku kelas 10 Teknik Instalasi Tenaga Listrik yang telah diterima di SMK Negeri 2 Sragen. Perkenalkan, saya Puji Widodo, SPD, yaitu selaku Ketua Program Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Struktur organisasi Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Ketua Program Puji Widodo, SPD, dibantu staf akademis Dr. Andes Sabto Edi Supriyanto, MPD, dibantu lagi staf non-akademis Sugianto, SPD, dan Tulmen Joko Haryanto. Di TITL, program yang dilakukan ini di bidang ketenaga listrikan mempunyai suatu paket keahlian. Yang pertama, teknik instalasi tenaga listrik, teknik distribusi tenaga instalasi listrik, teknik listrik industri, teknik transmisi tenaga listrik, teknik pembangkit tenaga listrik, dan teknik otomasi industri. Adapun di SMK 2 yang kita gunakan atau kita pelajari yaitu teknik instalasi tenaga listrik. Untuk tingkat 10 ada 3 mapel, di antara lain 1 gambar teknik, 2 dasar listrik dan elektronika, 3 pekerja dasar elektronika. Kemudian yang ke kelas 11 instalasi penerangan listrik, instalasi motor listrik, instalasi tenaga listrik, produk kreatif dan kewirausahaan. Kelas 12 instalasi penerangan listrik, instalasi motor listrik, instalasi tenaga listrik, produk kreatif dan kewirausahaan, perbaikan peralatan listrik. Kegiatan yang ada di teknik instalasi listrik antara lain 1 prakerin atau praktek kerja industri, kedua LKS lomba kompetensi siswa. Nah,
Untuk LKS ini, lomba keterampilan siswa ini di jurusan TITL ini telah meraih prestasi yang mana menjuarai tingkat nasional. Ketiga adalah kunjungan industri, keempat T-Chain Factory, dan kelima teknologi tepat guna. Kemudian di dalam kegiatan tersebut menggunakan bengkel yang ada di TITL antara lain satu, kerja mekanik, bengkel kedua adalah instalasi penerangan listrik, bengkel ketiga instalasi motor listrik, bengkel keempat instalasi tenaga listrik, bengkel kelima program logic control atau PLC. Demikian untuk perkenalan kami di teknik instalasi tenaga listrik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat kepada anak-anakku kelas 10 yang sudah diterima di SMK Negeri 2 Sragen, khususnya di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Saya atas nama Muh Romdoni Eskom MPD jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, saya sebagai ketua program jurusan. Di dalam struktur organisasi di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan ada ketua program jurusan, itu saya sendiri. Nanti ada juga seksi non akademis dan akademis. Seksi non akademis yaitu Bapak Wawan Yulianto Eskom MPD, dan seksi akademis Bapak Warjito Eskom, dan dibantu oleh Tulmen. Di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan kita mempunyai lab atau bengkel 3 lab. Yang pertama adalah bengkel hardware. Bengkel hardware ini adalah fungsinya anak-anakku bisa merakit dari awal komputer itu seperti apa, dan anak-anakku bisa menginstalasi sistem operasi dan sistem aplikasinya, itu juga di teknik komputer jaringan ini. Ini adalah yang di hardware. Terus yang kedua adalah di lab multimedia. Nah, di sini anak-anakku bisa melakukan apapun yang aplikasi di multimedia ini, seperti untuk mendesain, desain grafis atau desain topologi jaringan, itu adalah di lab multimedia. Terus yang ketiga adalah lab networking. Nah, di sini anak-anakku bisa mengaplikasikan ilmunya di lab networking ini untuk bagaimana cara mengkoneksi komputer satu dengan yang lainnya. Bagaimana anak-anakku bisa mengaplikasikan klien komputer dengan server. Itu nanti dipelajari di lab networking tersebut. Harapan saya kepada anak-anakku, kalau sudah masuk di teknik komputer jaringan di SMK Negeri 2 Sragen, nanti dalam belajar garis besarnya adalah di kelas 10 anak-anakku, saya berharap nanti mampu untuk menguasai di bidang komputer, khususnya hardware dan software dulu, yaitu perakitan komputer, membuat komputer dirakit sendiri. Setelah itu nanti diprogram, diinstal sistem operasinya dan diinstal sistem aplikasinya. Itu adalah di kelas 10. Nanti di kelas 11 anak-anakku bisa berkonsentrasi dengan dasar-dasar jaringan, di mana dasar jaringan itu nanti garis besarnya adalah bagaimana mempelajari jaringan komputer. Jaringan komputer secara lokal itu bagaimana, dan jaringan komputer secara luas itu juga bagaimana. Dan selanjutnya di kelas 12 anak-anakku nanti fokus juga di jaringan komputer, akan tetapi yang lebih rumit lagi, sehingga anak-anakku harus konsentrasi lebih giat lagi untuk mempelajari teknik komputer jaringan tersebut. Itu adalah di kelas 12. Harapan kami dari guru-guru di teknik komputer, secara
semuanya anak-anakku mampu menguasai di bidang komputer dan mampu mengoperasikannya dan sekaligus mampu untuk mengaplikasikan di masyarakat, sehingga anak-anakku setelah lulus di SMK 2 ini, terutama jurusan teknik komputer dan jaringan, anak-anak aku bisa berdiri sendiri dalam arti membuka lapangan kerja. Anak-anakku juga bisa untuk melanjutkan kuliah yang lebih tinggi atau bekerja di sebuah perusahaan, karena anak-anakku sudah menguasai ilmu komputer di SMK Negeri 2 Sragen ini. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.